Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalan dulu dari Perkenalkan, saya Rafli Ananda, selaku owner dari Kaneta Coffee yang akan mengisi materi dari barista class, pengenalan kopi, cara membuat espresso, dan latte art. Dan sebelumnya Rafli berterima kasih kepada Putri yang telah memberi kesempatan untuk Rafli mengisi materi di acara sore hari ini, dan juga berterima kasih kepada para remaja Masjid Al-Akbar yang telah memberikan kesempatan di sore hari ini. Kesempatan ini saya berikan kepada Kaneta karena undangan dari remaja masjid, panitia yang berbicara langsung sama saya, Bunga, mungkin dengan rekan-rekan yang lainnya atau teman-teman remaja masjid yang lainnya untuk acara hari ini. Karena ini waktunya udah mepet, jadi kita padetin aja untuk ke materi, abis itu kita langsung praktek ya. Materi-materi yang akan disampaikan itu dari hulu ke hilir. Cuman kita agak persingkat ya karena mengingat waktu sudah mepet. Ya. Oke, Rafli lanjut ya, Putri. Makasih banyak. Sore kakak-kakak, ibu-ibu. Jadi untuk materi langsung ke pengenalan kopi aja ya. Nah untuk pengenalan kopi ini di sini tuh Rafli membawakan tentang jenis-jenis Arabica, Robusta, Liberica, sama Excelsa. Ini tuh biji-biji kopi yang ada di peredaran kopi-kopi yang kita minum nih. Tapi nanti nih kan Rafli sama tim membagikan biji kopi dari Robusta sama jenis Arabica. Karena itu yang paling sering banget kita temui. Yang kita minum setiap harinya. Itu ada di jenis Arabica sama jenis kopi Robusta. Bentar coba dibagikan dah, diambil aja satu-satu. Dibuka aja, Bang. Ini mana yang lebih asam apa Kak? Robusta itu ya, Arabica yang pasti yang lebih asam. Nanti kita bandingkan. Setelah semuanya udah lihat, dibuka aja. Apalagi untuk yang di yang Robusta mana? Coba tuker. Nah, sebentar. Oh iya. Ada yang Robusta gak? Yang enak tuh Arabica yang pasti sih. Ya. Oh, Arabica. Kalau ini tapi dia aman di kampung ya. Aman. Nah, nanti aku jelasin nih, Raffi jelasin nih. Oke? Tahan dulu ya pertanyaannya, tahan dulu nih. Kalau ini masih green bean, dia butuh diproses untuk di roasted dulu. Oke. Ya, ini udah di Itu pencet yang sini. Nah, itu ya. Klik. Nah, ini ada slide-nya yang harus kita ketahui nih, perbedaan-perbedaan dari jenis biji kopi Arabica dan Robusta. Ya kan? Nah, kan sekarang udah pada lihat nih fisiknya langsung. Jadi di sini tuh bisa dilihat banget perbedaan dari fisiknya yang kita lihat. Arabica itu bijinya tuh cenderung lebih besar dan lebih lonjong dibanding Robusta. Coba dilihat dah. Ada kan? Ini Ibu Mega, Bang. Ini Arabica. ini Arabica gitu. Ini robusta. Ini namanya robusta Arabica. Ini bijinya ini Arabica. Ya, itu coba lihat. Ini Robusta, pegang dah. Ya dibuka aja nggak apa-apa. Pegang aja satu-satu. Bisa gak? Ini Arabica. Ya ngetes. Satu lagi nih, itu akronnya. Nah ini Arabica. Arabica itu garisnya tuh berbentuk S, ada lengkungan. Nah Robusta tuh cenderung lurus untuk garis itu. Ya betul. Ya. Ada lagi nggak? Bisa dibuka nggak? Yang bingung lagi? Ini Robusta. Nah, kan? Tuh, abangnya bisa dibandingin nggak? Bisa dibedain nggak? Oh iya. Nah, ini Arabica tuh line S-nya yang di tengah itu berbentuk S dibanding dengan Robusta. Ini gua matiin tadi. Jadi tuh kita udah bisa ngetahui nih jenis kopi. Oh ini Arabica, ini Robusta dari fisik kita melihat. Ya.
Oke, itu dari segi fisik. Rodi. Lanjut lagi dari segi rasa, perbedaan rasa dan aroma dari jenis kopi Robusta dan Arabica. Untuk rasa dari Arabica itu lebih asam atau lebih fruity atau buah-buahan. Itu tuh dari rasa ya. Dan untuk Robusta itu lebih pahit. Itu perbedaan rasanya tuh. Jadi kalau ibu-ibu atau kakak-kakak lagi nongkrong di kafe, nyobain lah kopinya. Terus ngerasain nih Kak, ini asam nih. Berarti itu ada kopi Arabicanya. Kalau langsung pahit, pekat, itu udah pasti Robusta. Itu dari perbandingan rasa. Lanjut lagi di tumbuh. Mereka tumbuh tuh di tempat yang berbeda. Arabica itu tumbuh hanya bisa di dataran tinggi. Dan Robusta itu bisa tumbuh di dataran rendah. Nah, ini mempengaruhi harga jual. Nah, makanya tadi ada pertanyaan, yang mahal atau yang baik yang mana? Nah, untuk masalah harga dan yang baiknya atau kualitas, itu lebih baik Arabica dibanding Robusta. Karena Arabica itu rentan hama, makanya harus ekstra perawatan yang lebih gitu. Makanya harganya juga lebih mahal dibanding Robusta. Nah, tadi ada yang nyatet kesehatan mana nih? Ya kan, Arabica sama Robusta. Kalau Arabica itu dari segi kadar kandungan kafein itu dia lebih kecil, lebih minim. Bisa disebut misalnya Arabica itu 2%. Nah, kandungan kafein dia Robusta bisa 2 kali lipat, bisa nyampe 4% sampai 5%. Makanya kalau yang ibu-ibu gejala lambung nih, kalau bertanya, nih lebih baik mana? Nah, minum aja yang Arabica. Itu lebih aman. Tapi balik lagi. Nggak terlalu pekat ya Pak. Bener, dan sama balik lagi sih, intensitas ibu minumnya berapa cangkir dalam sehari, itu tetap diperhatiin. Nah, oke, lanjut. Sama kayak belum makan, kayak gitu tuh juga ngaruh kalau misalnya. Bener, Apalagi yang punya asam lambung atau lemah itu pasti pengaruh mau kopinya Arabica atau Robusta sekalipun ya. Iya, bener Tapi sih. katanya kalau kopi tanpa gula itu sehat banget ya. Betul ibu, apalagi nih yang mau diet. Oh, wah, aku banget itu. Wah, ibu kalau mau diet itu jangan pakai gula. Oke, siap. Cukup kalau mesen ke kafe-kafe atau di tempat-tempat kopi americano Americano tanpa gula. Nah, ibu udah dijempolin sama baristanya. Wah, keren ibu. Gitu. siap. Sehat sih itu jadinya. Nah, tapi kalau balik lagi, kalau itu dia full Arabica, dia nggak pahit, dia asam. Dan yang fruity yang tadi perbandingan di jenisnya, itu sih jadinya. Iya, tanya dulu ibu, jenis kopinya yang dipakai apa nih kak? Gitu. Biasa Arabica. Oke? Kak, beauty in Spain. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tambahan nggak? Dari teman-teman remaja masjid untuk perbedaan Robusta dan Arabica? Praktek. Nah, berarti udah nggak ada pertanyaan ya? Aman ya? Udah bisa ngebandingin dong antara Robusta dan Arabica? Insya Allah. Oke. Jadi kita lanjut ke pembuatan espresso dan latte art. Oke. Nah, di sini tuh Raffi menjelaskan sedikit espresso itu. Kalau bertanya, espresso itu apa sih? Espresso itu sama dengan biang ekstraksi atau biang kopi yang benar kita rasain ya, kayak kopi gula aren itu udah pasti pakai espresso. Ya. Jadi tuh unsur penting tuh ada di espresso kita. Nah, dihasilkannya dengan cara apa nih? Dia itu ekstraksi dari bubuk kopi dengan menyemburkan tekanan di bawah tekanan tinggi. Nah, jadi tuh espresso itu terbentuk dari sebuah tekanan. Gitu. Makanya bisa disebut biang kopi. Gitu. Oke, lanjut. Bukan. Apalagi biang keributan ada itu. Nah, ini gambarnya nggak kelihatan. Nah, di sini tuh Raffi ingin menyampaikan untuk cara membuat espresso itu enggak dari mesin aja. Nah, di sini tuh ada manual coffee maker. Nah, kalau ibu-ibu mau mencari untuk bikin atau kakak-kakak nih, malas lah ke kedai-kedai atau kafe-kafe di luar gitu. Bisa di rumah cari aja di toko oranye atau toko hijau, ketik mocha pot. Itu udah paling aman untuk kita di rumah bikin espresso. Oke, gitu ya. Nah, dia tuh caranya tuh pakai kompor. Gitu. Nanti next kita ketemu, kita obrolin lagi gitu sama kapal. Siap Ramadan bener. Bisa datang ke kedai ya kan? Iya, Raffi. Bisa ngobrol di mana? Kak Ari tolong diakomodir. Terus jadi visit ya. Bisa Bener. visit rame-rame ke visitan. Nah, coba kopi di barat.
lumayan kok. Dekat lah ya. Taman Solo. Nah, sederetan dengan lapangan RCC. Bebek Bentu. Nah, itu Bebek Bentu. Oke, lanjut ya. Pus Raya ya, Pus Raya. Enggak nyampe Bu. Masih Cibak Putih Barat. Rawasari masih dekat sama Rawasari. Oh iya. Oke. Berarti dekat percetakan Benar. Ini seru juga ya Bu. Tahu juga nih kayaknya nih. Gadis Tempo. Waduh. Iya. Oke, lanjut. Coba tolong yang merah dimatiin dulu dah. Coba digeser ke sini. Ke sini, cabut dulu. Nah, ini Rafli ingin memperkenalkan ya, sebelum kita praktek Kak. Tadi kan udah ada yang mau praktek nih. Sebelum kita praktek, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian apa aja yang ada di mesin espresso yang kita pengen gunain. Ya istilahnya sebelum kita ingin mendapatkan espresso, kita harus PDKT-an dulu sama mesinnya. Sama aja kayak kita pengen mendapatkan pasangan kan. Nah, kan kita harus tahu dulu nih ciri-ciri pasangan kita kayak gimana karakternya. Betul, apalagi soalnya mesin kopi tuh agak sedikit sensitif ya. Kalau salah-salah, udah pasti nanti dia akan riskan terjadinya error, nggak langsung rusak fatal sih. Tapi kan itu mempengaruhi kualitas kerja si mesinnya. Rasa juga ya, Kak. Betul, Iya, Ibu. betul. Nah, ini salah satu contohnya dari mesin semi auto coffee maker. Nah, perbedaannya ini tuh bisa dipakai untuk di rumah-rumah. Kayak ibu-ibu tadi juga kan kita udah ngobrol ya Bu, ibu ada di rumah jadi nggak terlalu asing ngeliatnya. Tapi buat yang lain, ini Raffi jelasin ada fitur-fitur apa aja dari mesin semi auto ini. Dan yang pertama itu ada group head. Nah, group head itu kita harus tahu itu ada di bagian paling bawah di sini nih. Ya nanti pas praktek bisa sekalian dicek ya kan. Nah, group head ini fungsinya apa nih? Kenapa kita harus tahu? Karena kalau kita nggak tahu, gimana cara kita buat bikin espresso? Karena fungsinya dia itu untuk mempertemukan tekanan air dengan bubuk kopi. Itu. Jadi kita harus tahu dulu. Itu posisinya di sini, di tengah sini, oke? Nah, lanjut ke drip tray. Drip tray itu ini. Dia itu untuk menyimpan sisa-sisa ampas kopi atau air kopi, ekstraksi dari ekstraksi. Nah, ini tadi udah Raffi setting, ada airnya nih. Nah, dia tuh menyimpan sisa dari ekstraksi kopi. Nah. Oke, lanjut lagi tuh ada extraction switch. Nah, switch itu yaitu tombol-tombol yang ada di bagian depan. Nah, tombol-tombol ini harus kita tahu juga, karena biar apa? Kita nggak salah pencet, ya kan? Nah, jadi ini di sini paling kiri ada tombol power. Sebelum kita gunakan, kita harus klik dulu, menyalakan mesin. Setelah itu ada yang gambarnya gambar gelas. Nah, itu untuk kita nge-brew, membuat espresso tersebut. Lanjut ke yang titik-titik air ini, itu untuk mengeluarkan air panas dari mesin. Dan selanjutnya yang paling ujung itu untuk nyalakan steam. Nah, ini tuh namanya steam wand, yang pipa ini berfungsi untuk mengeluarkan uap atau untuk kita tuh memproses susu yang disebutnya fruiting. Nah, itu ada di sini ya. Oke. Nah, yang ujung nih, yang jendolan ini disebutnya knob. Untuk on off kita menggunakan steam wand. Betul. Nanti pas praktek bisa dirasain, ini diputar, ditutup, dan dibuka. Oke. Harus hati-hati ya. Iya betul, karena alat itu tuh panas. Makanya kita harus pegang si handle karetnya itu yang warna hitam. Ya. Benar. Terus nanti kan di sebelah situ ada pemutarnya tuh. Nah, itu buat ngeluarin si Mengeluarkan uapnya. Ya. Kayak gitu. Betul lah. Jadi kita harus kenalin dulu nih, ya kan? Yang harus kita tahu tuh mesinnya. Sama hal yang paling penting kalau nanti berkenan untuk membeli, ini bukan sales juga sih. Jadi ini hanya ngasih tahu. Dan di belakang itu ada water tank. Nah, ini penting banget sebelum kita nge-brew, kita harus isi dulu nih water tank ini. Tuh, airnya sampai di batasnya. Bilang itu. Apa beli? Oke. Nah, balik lagi untuk kita mendapatkan pasangan atau espresso ya kan. Kita tuh harus mendekati juga teman-temannya. Bener gak? Kalau kita lagi PDKT-an tuh, bener kan? Nah, itu juga di espresso ini kita harus juga mendekatkan atau ngetahuin peralatan pendukung yang untuk membuat espresso. Nah, di situ ada
Di sini ada coffee grinder, nggak bisa digeser. Yang ini tuh coffee grinder. Jadi itu selain mesin espresso, biasanya ada mesin-mesin pendukung yang untuk bantuin si mesin ini untuk bekerja. Nah ini kita sediain dulu sebentar. Nah di sini lanjut untuk peralatan pendukung. Nggak cuman mesin doang yang kita butuhkan. Di sini kita ada coffee grinder. Ini fungsinya untuk menggiling biji kopi yang telah di roasting, biji kopi tentunya. Jadi bubuk ya. Benar, jadi bubuk. Nah dari situ kita butuh juga scale atau timbangan. Karena untuk mendapatkan espresso yang ideal, kita membutuhkan takaran yang pas. Tuh. Dan lanjut ada temping, temper disebutnya ini. Maaf, ini temper. Dia tuh satu kesatuan sama dengan porta. Iya, ini portanya ya. Nah ini porta filter. Kenapa satu kesatuan? Karena kalau nggak ada ini salah satu, agak susah juga. Porta filter fungsinya untuk mewadahi bubuk kopi yang telah dihaluskan dari grinder, menampung. Nah setelah dari tampung, dari porta, itu harus ada temper untuk menekan bubuk kopi. Yang tadi Raffi jelasin, espresso itu terbentuk karena tekanan. Nah, jadi kita harus butuh tekanan. Oke. Setelah dari situ kita juga butuh glass shot, espresso shot atau yang untuk mewadahi setelah ekstraksi kopi tersebut. Oke, udah dari sini udah jelas. Ada yang mau bertanya nggak? Ibu ada yang mau bertanya nggak? Oke, untuk masuk pertanyaan ideal bubuk kopi kehalusan itu masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita ada variabel utama. Bisa disebut juga ketika kita udah tahu karakter pasangannya yang kita mau deketin dan kita udah tahu juga bagian-bagian pendukung teman-temannya, circle-nya, kita harus tahu juga kata-kata yang kita gunain nih yang pas. Nah, begitu juga di espresso nih, ada variabel utama untuk membuat espresso yang ideal. Yang pertama itu rasio. Ini untuk menjawab Ibu, pertanyaan Ibu yang tadi, ada di rasio sama di nomor 2. Rasio itu adalah takaran. Perbandingannya. Ya, perbandingannya. Nah, di sini kan Raffi jelasin ada dos banding yield. Dos itu sedikit Raffi menjelaskan. Dos itu adalah sebuah takaran bubuk kopi yang kita gunakan. Kalau yield itu ekstraksi yang terjadi yang disebut mili air. Gitu. Jadi contoh kecilnya kita tahu rasio yang kita pakai untuk espresso idealnya itu 1:2. Contohnya apa tuh 1:2? Berarti 1 gram kopi sebanding dengan 2 mili air. Jadi standarnya untuk espresso itu 18 gram. Untuk di porta filter ini ya. Porta filter ini bisa menampung biji kopi 18 sampai 22 gram. Jadi kalau kita ngambil satu contoh, misalkan kita main di 15 gram. Berarti kita membutuhkan yield atau mili airnya berapa? Berarti 15 dikali 2, 30 mili. Jadi gitu. Ya kan? Setelah kita tahu nih rasionya untuk espresso, masuk ke fine grind size atau gilingan kopi yang kita butuhkan untuk membuat espresso. Gilingan kopi. Kehalusannya ya, kehalusan atau kekasaran. Nah itu ukurannya. Makanya kita harus tahu tuh size apa yang cocok buat kopi kita. Nah. Termasuk cara beli itunya. Apa tuh? Alat ininya. Iya, biasanya dia sudah ada ukuran-ukurannya yang bisa kita atur, bisa kita rubah-rubah sewaktu-waktu kayak gitu. Karena kan sebenarnya selain ada kopi espresso kan kita ada juga kopi filteran, tapi tanpa susu. Jadi single origin biasanya makanya ya. Oke nih, Raffi lanjutin lagi tentang grind size yang tadi Ibu yang bertanya. Untuk grind size yang dipakai untuk espresso itu adalah takaran fine atau halus. Ini contohnya. Iya. Ibu mau pegang nggak apa-apa? Dirasain, biasanya itu kita sebagai barista harus ngerasain grind size itu halus. Ada. Lebih halus lagi itu bukan lebih ke espresso tadi, tapi itu Turkish, metode Turkish atau yang sering lewat FYP. Berarti harus ada foam yang terlalu banyak. Bener, krema disebutnya kalau di espresso. Nah itu, dan itu udah cukup. Tapi balik lagi Bu, gilingan ini cocok untuk mesin-mesin semi kayak gini. Gitu. Kalau kita punya mesin yang lebih lagi atau yang ada di kafe-kafe, itu lebih halus lagi. Gitu.
kan kita akan praktek ya. Iya, iya. Oh, Jadi nanti akan standarnya ngerasain ya. segini, kalau lebih halus, lebihnya ke Turkish ya. Iya, betul. Tapi makanya Oh, ya. agak halus maksud habis kan kalau masih terlalu halus. Memang terlalu halus. Iya, nah balik lagi Bu, cepat habisnya green bean atau roasting bean kita. Balik lagi ke gramasi yang kita pakai. Ini apa ini Arabica baunya? Ini Biasanya kan kalau Arabica. mesin kopi yang kita pakai itu 18 gram. Maaf, Kalau boleh untuk di dicek? rumah kan buah sendok kan itu bisa lebih dari Pegang aja. 18 gram gitu misalnya atau berapa. Nah, itu yang menyebabkan habis sih. Makanya kalau di kopi yang ideal tuh lebih enak pakai timbangan. Jadi udah kopinya tuh sama lah gitu rasanya. Iya. Sama ya? 18 sampai 22. Itu bisa kok kalau mau dirasain. Jangan dong puasa Oh, dong. puasa ya, Jangan lupa kita. dong puasa. Ini baunya Baunya udah enak. enak ya. Oke. Lanjut lagi nih. Coba bantu rasain. Udah nanti batal jadi makro kita ini dikit lagi buka. Nah, setelah dari green size yang kita pakai halus. Nah, setelah dari green size itu masuk ke power tamping nih variabel utamanya. Itu apa Bang maksudnya? Nah, power tamping itu yang tadi Raffi maksud portafilter sama temper ini. Nah, yang kita butuhkan itu tekanan dari sini. Nah, power tapping itu contohnya nih, kan tadi kita udah tampung bubuk kopi di portafilter dan ada temper. Nah, kita butuhkan power tamping itu dimaksud untuk menekan bubuk kopi. Jadi kita tekan. Nah, jadi bubuk kopi di sini mempunyai tekanan setelah mengenakan semburan atau tekanan dari mesin dan terjadilah ekstraksi. Nah, itu yang disebut espresso. Gitu. Oke. Setelah dari situ ada juga nih lanjutannya lagi tuh nggak cuma cukup 3 itu, ada yang keempat itu extraction time. Itu penting juga karena standarnya espresso untuk kita mengetahukan kita minum espresso atau bukan sih gitu. Nah, itu ada bergantung pada waktu. Jadi pembuatan espresso itu rentan dari angka detik 20 sampai 30 detik gitu. Jadi kalau misalnya kita praktek, Bang, ini kok kurang dari 20. Nah, itu ada lagi sebutannya, bukan espresso. Ya gitu. Atau nanti kita buat kalau kehalusan yang tadi Ibu bilang, nah itu bakal terjadinya over. Kalau enggak sesuai itu lain lagi namanya apa? Ekspresi. Ekspresi itu BC. BCA dong. Oke. Kalau beda lagi apa namanya? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi itu ada macam-macam Ibu, enggak cuma espresso nih. Ini agak rapi jabarin sedikit. Jadi kalau itu di bawah rentan 15 detik sampai 20 detik itu adalah ristretto. Dan rasionya berbeda. Gitu. Rasionya ristretto itu 1:1. Iya, betul, lebih kental lagi dan rasanya ngaruh juga. Gitu. Dan kalau melebihi dari rentan waktu 30 detik itu terjadinya yang disebut LUMO. Ya, itu. Jadi tuh banyak penyebutannya. Oke, nah kita balik lagi. Ini variabel utama untuk membuat espresso. Nah, sebelum kita untuk praktek, ada yang bertanya gak? Tadi berapa detik? Espresso itu detiknya main di 20 sampai 30 detik. Dengan rasio yang tadi 1:2. Ya, jadi itu berkaitan tuh Bu. Kak, itu berkaitan semuanya. Nggak bisa jompang, nggak bisa kelebihan juga. Nah, itu emang harus idealnya segitu. Oke, ada yang ingin bertanya Kak? Udah, kita lanjut nih. Praktek kali ya? Tapi nggak nyobain Nggak tapi. sabar. Oh, cobain ya. Jadi nanti yang mewakilkan cobain dari kakak ini aja Nah, ya. itu biasanya itu yang nyobain espresso, kalau barista disebutnya kalibrasi. Nah, itu tuh tugasnya barista untuk meyakinkan kopi ini, espresso ini tuh udah enak. Nah, itu tugasnya barista. Jadi barista tuh nggak cuma bikin, enggak. Itu ada juga cara-caranya gitu. Oke, lanjut mau langsung praktek. Nah, Kita ini mau langsung praktek aja apa masih ada mau pertanyaan lagi? Praktek ya. Kita pada nggak sabaran. Oke. Untuk praktek kita dibagi berapa kelompok aja ya? Karena kan nih hanya 2 mesin, jadi nanti maju per kelompok. Oke. Boleh. Jadi nih anak-anak ada berapa?
gitu. Kakak dulu. Kakak-kakaknya ada berapa nih? Itu masih 8, 2, 3. Cewek-cewek 11 ya? Kayaknya sekitar 11-an ya? Oh, 11 sendiri aja. cewek dulu. Oh, ya udah kalau gitu berarti untuk yang cowok dulu kali ya. Yang cowok kita bagi dua kelompok. Jadi bisa langsung dibantu nanti sama tim dari Dwi. Dan satu lagi bisa sama Rafli langsung untuk prakteknya. Oke? Dulu boleh nggak? Oh, cewek dulu. Oh, boleh. Oh, ya udah silakan. Sini, Kak. Lady first. Benar. Ayo, maju. Boleh. Oh, bunga mana tuh? Itu bunga kayak baru datang. Bunga tuh bunga. Berapa nih Ciwi? Nah, selagi disiapkan, ada yang ingin bertanya lagi Kak? Ibu, kakak. Sementara sudah. Kita pengen coba rasanya. Oke. Nyobain berarti? Iya. Iya, 18 gram, tapi banyak juga Bu. Untuk pemakaian tuh bisa di 15, 17, 18. Itu mempengaruhi juga tesnya. Ini bisa jadi berapa gelas ini? Ini mah Gelas ya? cuma 1 gelas. Sama 1 gelas, iya. Jadi 1 gelas doang Oh, ini. butuhnya juga banyak juga ya? Iya, Tapi bener. kalau belinya sekilo bisa bergelas-gelas sih gitu. Iya, makanya ya lumayan, makanya harga kafe kan lumayan tuh. Nah, makanya ini Raffi bawa yang semi auto kalau ibu-ibu mau di rumah gitu ya. RB itu apa Pak? RB itu roast bean. Nah, tadi kalau emang waktunya kita panjang, itu Raffi jelasin lagi dari pasca panen. Makanya tadi Raffi bawa Iya. ini GB ini disebutnya green bean. Setelah pengolahan pasca panen. Nah, itu. Nah, ini roast bean. Jadi dari green bean itu dipanggang disebutnya, dipanggang atau disangrai. Disangrai. Jadinya roast bean. Nah, itu yang kita pakai untuk minuman-minuman kita, untuk sajian-sajian minuman kita. Makanya Oke. kesimpulannya kalau mau ada acara on time. Tadi kakak-kakak barisannya. Iya, tadi kalau misalnya waktunya panjang kita jelasin dari Ah, atas banget. jadi besok on time. Benar. Kalau Benar, next time kita akan lebih detail lagi deh, biar lebih puas lagi ini karena waktunya gampang sih, singkat tinggal ya. datang aja ke Cimawuti Barat. Betul, atau datang langsung ya. DM aja langsung deh. Oke, yuk. Terus siapa Oke, yang mau siapa nih? Ayo, ini yang perempuan-perempuan dulu yang bisa didahulukan, bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kolam renang Air Amas 2000
kami remaja Al-Akbar lagi ada acara buat kelas coffee shop. Jadi acara-acara masjid nggak selalu, walaupun tetap ya ngaji, kajian dengan ceramah, tapi kadang harus ada praktek-praktek yang lebih ya diversifikasi juga lah, biar kita ada, yang penting kan kebersamaannya dan yang penting ada manfaatnya. Dan saya puasa-puasa gini kan habis buka ngopi kayaknya enak juga, jadi ya semua. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sih seru ya. Kacau sih, Kegiatan acara sama anak-anak remaja Masjid Al-Akbar RMS 2000. Tadi gimana? Lo mau jelasinnya? Saya sebagai pembawa materi tadi seru juga sih. Ada yang remaja, ada juga yang ibu-ibu kan. Dan ibu-ibunya juga antusias nih tentang kopi-kopi. Jadi seru gitu, tektokannya gitu. Ada ibu-ibu juga, ada remaja juga gitu sih. Terus apa ya? Apalagi saat praktek ya. Saat Betul. praktek banyak banget antusiasnya yang mau coba dong, mau coba gitu. Banyak yang pengen tahu, kepo. Bener. Ternyata apa ya? Acaranya aja nih yang buat si remaja masjid, tapi Itu proper, bener. proper. Dia tuh ternyata ingin tahu juga di Betul. luar dari mempelajari agama, mereka juga Betul. ingin tahu Di luar belajar tentang gimana? kopi. Iya. Benar. Bagus sih, keren. Bagus, keren. Lanjutkan setiap tahunnya nih untuk acaranya.